Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di tengah musim mudik Lebaran tahun 2025 ini, kita memang masih kayak percaya nggak percaya ya, beneran nggak sih tentang sosok perempuan yang bernama Lisa Mariana, yang dia ini mengaku bahwa sudah memiliki buah hati usia sekitar 3 tahun dengan tokoh yang terkenal di Indonesia adalah Ridwan Kamil. Kita sudah bahas di video pertama ya teman-teman ya. Ini sekarang kita akan update, ada sanggahan dan bukti-bukti baru, bahkan juga sosok istri dari Ridwan Kamil, Atalia Praratia, yang juga merupakan anggota dewan ya. Ini kan menjadi satu hal yang kayak dilematik ya. Banyak yang begitu simpati dengan Ibu Atta begitu, karena suka tidak suka selama ini kan mereka mencitrakan, terlepas itu adalah natural ataukah salah satu bagian dari brandingnya, mereka adalah pasangan yang romantis, menunjukkan affection, menunjukkan rasa kasih sayangnya di depan umum, baik lewat body language, bahasa tubuh, ataupun juga lewat kata-kata di sosial media. Makanya, sampai sekarang aku termasuk yang masih kaget. Wah, beneran ini ada peristiwa yang sebegitu tidak terfikirkan oleh banyak orang di Indonesia. Ini ada salah satu video yang viral, teman-teman. Sebelum kita bahas nanti dari pihak perempuan yang diduga adalah orang ketiga dari hubungan mereka ini. Ini mudah-mudahan tidak menutup kasus yang dugaan korupsi di Bank BJB ya. Karena itu yang merugikan negara kan ratusan miliar rupiah dan itu jauh lebih important lah, penting dibandingkan dengan isu ini. Cuman, ini apakah ada indikasi dengan hubungannya dengan lawan politiknya atau enggak? Ya, waktu yang akan menjawab semuanya. Waktu aku lihat ada wawancaranya Ibu Atalia ya, waktu di Trans TV ya, itu pernah berbicara terkait dengan isu wanita kedua. Ibu Atta di sini bilang dengan tegas, saya nggak bisa kalau diduakan. Kalau memang Kang Emil panggilannya memiliki wanita lain, lebih baik dia mengundurkan diri, katanya seperti itu. Dan ini viral, dan kesannya kayak relatable banget dengan kondisi saat ini. Ini cuplikannya teman-teman. Tahun nggak macam-macam tuh karena ya saya bilang Kak Emil, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu berarti sudah tidak bersama saya lagi, hatinya silahkan memilih orang lain misalkan gitu ya. Jadi Untuk urusan ini saya sangat keras. Kalau Kang Emil hatinya sudah ada yang lain lagi, saya nggak mau diduakan. Itu tegas dikatakan oleh Atalia di sini. tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita Mhm. serahkan pada yang maha kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Karena kalau enggak kita curiga terus ya. Capek ya. Apalagi tahu sendiri kan Kak Emil tuh ya ampun, ibu-ibu tuh kalau sedang gemes ya. Ya ampun, itu sudah dicakap-cakap. Oke. Dan diserahkan kepada Allah begitu. Dan Atta pun juga bilang begini bahwa, Atalia ya, bukan Atta Halilintar. Jadi Atalia bilang bahwa Kang Emil itu kalau ketemu dengan para fans-fansnya gitu, ibu-ibu ataupun juga wanita-wanita muda, itu luar biasa reaksinya, bahkan sampai dicubitin merah-merah. Mungkin saking gemesnya kali ya. Karena saya gini, orang tua saya mengajarkan saya Mhm. bahwa kejujuran itu jadi nomor satu gitu. Itu akan ada perbuatan batin, meskipun orang mengatakan itu white lies gitu. Itu penting untuk wujud Oke. pertentangan batin. Kejujuran hati dan pertentangan hati itu adalah bagian yang digarisbawahi di sini. Nah, ini juga ngomongin soal kejujuran, sosok yang diduga yang mengklaim dirinya adalah wanita yang menjadi idaman lain tersebut di rumah tangga mereka, Lisa Mariana. Dia mengatakan beberapa tuduhan-tuduhan yang cukup pedas ya diarahkan ke dia, karena kuasa hukum dari Ridwan Kamil pun juga sudah berbicara di sejumlah media massa. Dia mengatakan dengan tegas bahwa permasalahan dengan Lisa ini sudah diselesaikan sekitar 4 tahun lalu. Ini adalah terkait dengan dugaannya dalam motivasi ekonomi, atau mungkin ada lawan politiknya yang mencoba menjatuhkan seorang Ridwan Kamil. Yang pasti dikatakan bahwa Ridwan Kamil dengan tegas lewat Instagramnya, 4 tahun lalu itu ketemu, katanya cuma mau ngebantu untuk biaya kuliahnya aja. Dan kita, masyarakat kok banyak yang kurang yakin dengan alasan tersebut. Yang ditulis oleh Lisa di sini yang terbaru adalah begini ya, bahwa gila endorse, halo, sebelum ada kasus seperti ini, endorsan aku alhamdulillah sudah banyak ya, jadi nggak ada tuh aji mumpung. Yang aji mumpung kalian yang nimbrung-nimbrung. Kenapa emang kalau aku open endorse buat kasih makan anakku juga kok begitu. Nah tetap ya, ya ini akan ada pro dan kontra ya,
karena dia membuat narasi bahwa saya memperjuangkan hak anak saya. Katanya seperti itu agar kejelasan nasib hukumnya lebih clear begitu. Dan dia pun ngebawa anaknya di sini, saya juga buat ngasih makan anak begitu. Oke, ya setiap orang boleh membuat alibi macam-macam. Ada salah satu capturean terbaru yang ditulis oleh Lisa di sini begini, dengan backgroundnya adalah percakapan dugaan dengan Ridwan Kamil, teman-teman. Saya tidak pernah tidak membenarkan perbuatan saya 4 tahun lalu. Saya akui saya salah, tapi yang harus kalian tahu, saya tidak pernah menghubungi Bapak duluan. Jadi Bapak chat kalau sudah saya read, di unsend lagi, dan berlanjut ke tele, layaknya seperti orang pacaran bukan sebagai bantuan, atau apapun itu yang seperti Bapak bilang ke publik. Selalu bilangnya bantuan kuliah, bantuan COVID, bantuan naon lagi atuh Kang katanya. Selalu seperti itu. Jika saya gundik kali ya, laki-laki yang sudah beristri tapi masih hubungi perempuan sana sini, apa namanya? Ini kalau yang aku juga baru ngerti ya, ternyata di Instagram tuh ada feature kalau kita kirim itu langsung ke unsend, kalau udah kebaca langsung ke unsend. Dan dia menggunakan dugaannya mereka gitu adalah di Telegram mungkin lebih private ya, karena aku juga nggak punya tele. Itu adalah alibinya. Ya, kalau memang dia punya bukti-bukti yang lebih valid selain gambar-gambar di video pertama tadi ya, silahkan aja. Karena kita tahu ya, Lisa ini juga paham konsekuensi saat dia menyatakan narasi seperti ini. Kalau tidak terbukti dalam dunia hukum, ini jelas bisa kena pasal. Dan RK atau Ridwan Kamil itu sudah menunjuk kuasa hukumnya. Karena memang ini nggak main-main ya teman-teman. Terus ada lagi yang dikatakan di sini dari Lisa ya. Sebelum tahu ku hamil, yang chat setiap hari dia ngejar-ngejar. Pas udah tahu dia slow respon. Di DM baku, di tele mah mesra. Oh, maksudnya kalau di DM Instagram kata-katanya baku-baku kalimatnya, tapi kalau di Telegram mesra katanya. Muak. Ini chat kalau nggak salah aku lagi sakit kontraksi atau apa begitu. Oh, yang aku bisa baca di sini, Lisa kritis, Akang, tolong Lisa Kang, pagi Kang, kenapa nggak direspon? Terus jawabannya, dugaannya dari RK tersebut, Lisa, saya nggak pakai lagi disuruh tutup oleh istri saya. Oh, mungkin nggak pakai Telegram lagi, disuruh ditutup sama istri saya. Karena itu mungkin yang tidak bisa terdeteksi dugaannya. Terus, yang disampaikan di sini lagi begini, nggak mau viral, maunya hak anakku. Dari kemarin-kemarin, kalau mau juga aku tanggapin wartawan yang DM-DM. Hampir 4 tahun loh aku nahan ini semua, nggak sembarangan up-up karena dia masih menafkahi kala itu. Kasih uang bulanan. Nah, sekarang hilang karena kasus ajudan yang respon WA itu pun slow respon. Oh, ini yang jadi salah satu dugaan netizen bilangnya bahwa mungkin karena sudah nggak mendapatkan jatah bulanan lagi, Lisa ini speak up begitu. Karena ada kata-kata di sini ya, nggak sembarangan up-up karena dia masih menafkahi kala itu, kasih uang bulanan. Nah, sekarang hilang karena kasus. Nah, kasus ini kan setahu aku Ridwan Kamil waktu diperiksa oleh KPK di rumahnya, digeledah ya, itu kan terkait dengan dugaan korupsi ratusan miliar yang ada di Bank BJB. Itu kan sekitar nggak nyampe sebulan yang lalu. Nah ini juga unik, masa sih baru nggak dikasih nafkah, misalnya benar statement ini baru nggak sebulan, baru sebulan gitu. Kok langsung speak up? Ini kasus yang mana lagi begitu? Karena Ridwan Kamil juga baru aja kalah kan ya di Pilkada Jakarta, jadi ada KPK, ada ini sekarang, ini jadi serba luar biasa nih. Oke, terus Beb, sorry nimbrung juga, kamu nggak mau keadilan juga kah? Atau mengekspos biar viral gitu? Karena zaman sekarang dengan viral baru bisa ditindaklanjutin. Aku setuju, maksudnya dengan keviralan di Indonesia itu memang akan ada penanganan tuh yang lebih cepat, terutama untuk masalah hukum. Tetapi ini juga hati-hati loh buat si Lisa ya, dia bisa kena pasal juga, karena kan di Indonesia tuh ada hukumnya kalau seseorang yang sudah terikat resmi pernikahan dan memiliki wanita idaman lain atau pria idaman lain, pasal terbaru itu adalah istri bisa melaporkan, anak bisa melaporkan, orang tuanya juga bisa melaporkan. Jadi kalau dia bilang dia mau mencari keadilan, aku rasa sudut pandangnya dia mungkin benar, tapi sudut pandang dari istrinya, dugaannya, kalau memang betul adalah Ibu Atta, itu juga dia bisa mencari keadilan gitu, dan anaknya juga bisa.
Jadi kita nggak ngerti nih, keadilan di sini sudut pandangnya dari mana. Unik sih bagian ini, karena aku lihat komentar nih ya, netizen kan cukup pedes-pedes ya, apalagi ngelihat Instagramnya dari Lisa Mariana ini, kan kelihatan banget foto-fotonya memang begitu, apa ya, begitu agak terbuka lah ya, dan memang ternyata profesi dari Lisa ini juga salah satunya adalah model untuk majalah dewasa. Emang masih ada ya majalah di Indonesia? I don't know, mungkin online kali ya. Ya, terlepas dari apapun itu semua, aku rasa sekarang sudah tahapan masuk ke dalam tahapan proses hukum. Kita lihat pembuktiannya, dan aku lihat dari catatan macam-macam dari mana nih? Dari si Lisa, dia tidak pernah, setahu aku belum pernah menyebutkan Ridwan Kamil ya, tapi cuma inisial, terus juga dengan kode-kode, kayak misalnya dikatakan tadi, katanya ngasih bantuan uang kuliah, itu kan kesannya kayak ngebales klarifikasi dari RK. Itu kan dia tulis resmi di halaman Instagramnya. Apakah ini menjadi salah satu nanti senjata dia di pengadilan? Oh, saya nggak menyebutkan nama RK atau Ridwan Kamil gitu. Mungkinkah seperti itu? Tapi yang jelas dia berkali-kali mengatakan di Instagramnya, saya siap untuk tes DNA, biar waktu yang membuktikan semua itu. Tes DNA itu memang bisa mengidentifikasi apakah putrinya atau putranya itu adalah beneran miliknya Ridwan Kamil atau bukan. Bukan. Tetapi kalau sudah dilakukan tes DNA seandainya positif atau negatif, misalnya negatif begitu ya, itu kan bukan berarti tidak terjadi hal seperti itu. Ini kayak kasusnya Denny Sumargo yang dulu ya, mungkin sudah lama banget. Denny Sumargo juga kasihan banget ya dulu tuh ya. Bertahun-tahun dia tersiksa, dihujat sama netizen dan kehilangan banyak pekerjaan, tapi ternyata pas setelah selesai dicek DNA buah hati perempuan yang menduduhnya, ternyata negatif. Tapi bukan berarti Denny Sumargo juga nggak munafik. Dia bilang memang saya pernah melakukan itu dengan dia. Pada saat itu kan dia statusnya single. Jadi ya fine-fine aja. Ini berbeda cerita karena kalau memang betul RK yang dituduhkan ini adalah ke Ridwan Kamil, ya dia kan punya istri dan juga pejabat negara. Banyak orang yang bilang bahwa apa jangan-jangan dugaan-dugaan uang negara dipakai untuk ini gitu. I don't know. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jas Asmara. Sampai jumpa.